Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para rekan-rekan media, para YouTuber, para podcaster. Hari ini kita sudah menyelesaikan rangkaian persidangan pra peradilan yang ketiga yang terkait dengan permohonan ganti kerugian. Akibat apa? Akibat salah tangkap, tahan, geledah yang tidak sesuai dengan hukum. Dan itu ternyata pada putusan pra peradilan pertama sudah dinyatakan tidak sah. Meskipun dalam rangkaian persidangan ini, termohon yaitu Polda Metro Jaya melalui kuasa hukumnya, ya, itu masih eee, bersikukuh bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan pada tanggal 12 Juni meskipun sudah dinyatakan tidak sah, mereka masih membangun argumentasi bahwa itu masih dalam koridor kewenangan mereka. Tapi tentu dalam permohonan pra peradilan ini kita tidak lagi memperdebatkan sah atau tidaknya penangkapan tersebut, ya, karena sah tidaknya penangkapan itu ternyata sudah dinyatakan tidak sah. Oleh siapa? Oleh lembaga yang punya kewenangan, yaitu lembaga pra peradilan dan itu atas nama negara. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah agenda hari ini tadi kami dari pihak pemohon sudah menyerahkan kesimpulan, kemudian termohon juga menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan itu adalah intisari dari persidangan permohonan pra peradilan yang ketiga, yaitu dari mulai permohonan kami, kemudian jawaban, replik, duplik, kemudian pembuktian dari sisi kami dan pembuktian juga dari sisi termohon. Dan hari Kamis tadi sudah disampaikan oleh hakim pra peradilan bahwa akan diputuskan secara terbuka kepada umum dan juga nanti rekan-rekan media juga bisa meliput, yaitu adalah putusan pra peradilan yang ketiga. Nah, saya ingin memberikan catatan sedikit bahwa dari rangkaian persidangan pra peradilan ini, apapun yang nanti diputuskan oleh hakim pada tanggal 6 ya, tanggal 6 hari Kamis tahun 2026 ini, bulan Agustus, itu tentu kami terima. Karena apa? Karena itu menjadi ranah kewenangan dari hakim. Tapi kami sungguh yakin dan percaya bahwa hakim tidak akan membuat putusan yang jauh dari putusan yang pertama. Karena putusan yang pertama itu juga dibuat oleh hakim yang sama, dan di dalam pertimbangan hukumnya atau di dalam rasio desidendinya, dia menyebutkan bahwa untuk permohonan ganti kerugian silahkan dimohonkan dengan permohonan pra peradilan yang lain. Dan ketika hakim menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan tanggal 19 Juni 2026 itu tidak sah, maka sebenarnya tinggal hakim kemudian ketuk palu ya, Mas Roy ya, untuk kemudian mengabulkan permohonan kami. Berapa nilai besaran yang akan dikabulkan oleh hakim tunggal pra peradilan, tentu kami serahkan kewenangan itu kepada yang mulia. Tetapi yang pasti adalah berapapun nilainya, ya, kalau berdasarkan peraturan pemerintah 92/2015 minimal adalah Rp500.000, maksimal 100 juta, ya. Tentu dalam plafon itulah yang kemudian kami minta ada keadilan, ya. Berapapun nilainya buat kami tidak penting nilainya. Yang penting adalah ini menjadi satu pembelajaran hukum bagi bangsa Indonesia bahwa di dalam rezim KUHP baru, di dalam KUHP baru tidak boleh lagi ada aparat yang sewenang-wenang, karena pada pra peradilan pertama pertimbangan hakimnya adalah ada kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, ada permohonan pra peradilan yang keempat dan itu akan dimulai sidangnya pada hari Jumat tanggal 7 ya Agustus 2026 pukul 9. Terkait dengan apa? Terkait dengan nanti disampaikan oleh Mas Roy ya. Saya sampaikan saja ya. Ya, itu adalah kami memohonkan supaya permohonan kami terkait dengan pencekalan dicabut. Karena sampai hari ini Polda Metro Jaya belum memberikan klarifikasi apapun terkait dengan status pencekalan. Dan berdasarkan pasal 158 KUHP yang baru, di pasal 158 itu ada 9 item yang bisa diajukan permohonan pra peradilan. Salah satu itemnya adalah terkait dengan pencekalan, ya, yaitu melarang seorang warga negara untuk berpergian ke luar negeri ketika itu dilakukan tidak sah dan atau tidak lagi menjadi kewenangan dari orang yang mempunyai kewenangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan dibatalkan atau dicabut, sehingga Mas Roy nanti ke depan setelah permohonan pra peradilan keempat itu Mas Roy bebas untuk melakukan aktivitas berpergian ke luar negeri. Meskipun nanti pokok perkaranya tetap disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi itu sama sekali tidak menghalangi hak Mas Roy untuk melakukan perjalanan ke dunia manapun, ke negara manapun. Itu hak beliau. Kami harapkan mudah-mudahan itu dikabulkan juga ya, Mas Roy ya. Dan sekali lagi, permohonan yang keempat ini sama sekali juga tidak mengganggu pokok perkara. Ya, karena ini tidak berhubungan dengan pokok perkara, tetapi ini berhubungan dengan hak seseorang untuk mendapatkan kebebasan beraktivitas baik di yurisdiksi Indonesia maupun juga di yurisdiksi di luar Indonesia. Ya, dan itu kami mohonkan melalui permohonan yang keempat. Selamat siang buat rekan-rekan yang sudah meliput hari ini ya. Agak cukup lama kayaknya ya.
atau mungkin kemarin yang lebih lama daripada hari ini. Jadi begini, intinya adalah ini tadi udah diborong nih sama Bang. Intinya adalah praper 3 ini adalah masalah ganti rugi. Jadi ini tidak sekonyong-konyong kita melakukan ganti rugi kepada Polda. Ini ada kelanjutannya. Kenapa kita melakukan ganti rugi ini? Ya, mungkin bisa lebih jelas lagi. Karena adanya praper pertama, masalah upaya paksa penahanan, penggeledahan dan penangkapan terhadap Pak Roy. Itu sudah diputus pada tanggal 7 Juli dengan nomor putusannya 099 dengan majelis dengan Hakim Tunggal Pak Iketut Dermawan. Ya. Dan hari ini juga untuk praper 3 ini juga Hakim Tunggalnya sama, Iketut Dermawan. Itu memang harus sama karena memang ini dasarnya kita menuntut ganti rugi, ya. Dan ini kemarin pada saat waktu alat bukti ya, ahli kemarin masih dipertanyakan oleh Polda status praper pertama ini. Seolah-olah kita nggak bisa nih ganti rugi. Padahal dasarnya adalah praper pertama ini. Ya. Kita tahu bahwa praper pertama ini adalah sifatnya adalah final and binding. Artinya berkekuatan hukum tetap. Kenapa? Kita juga mengenal asas res judicata pro habeas habetur. Berarti putusan hakim adalah dianggap benar. Artinya apa? Putusan praper pertama ini, yang praper kemarin, masalah penangkapan pelayanan itu patuh dan tunduk setiap para pihak dalam sini. Artinya pemohon, dalam arti Pak Roy dan juga Polda harus patuh dan tunduk wajib mematuhi isi dari peraturan praper yang kemarin, putusan praper pertama. Artinya kita melakukan ini tindak lanjut dari praper pertama ya. Dan kemarin kita sudah banyak melakukan alat bukti ya. Alat bukti kami ada sekitar 22 alat bukti, diantaranya 8 pada praper ketiga lah. Intinya lah pembuktian, bukan masalah tentang penahanan penangkapan lagi. Jadi kita sudah menyerahkan 22 alat bukti, 8 video ya, 8 video, 14 surat-surat di mana ada kerugian-kerugian yang fakta hukum yang kita berikan kemarin, kita sajikan ada 14 surat ya, berupa kwitansi, kemudian juga slip setoran. Inilah yang kita buktikan kemarin di persidangan, sehingga kita melakukan ganti rugi sekitar imaterial dan imaterial totalnya 206 juta ya. Dan ini sudah diatur sebenarnya masalah ganti rugi ini ya. Dia paling rendah 500 sampai dengan 500 ribu sampai dengan 100 juta. Itu ada di PP 92 tahun 2015. Artinya apa? Yang tidak mengalami, apabila tidak mengalami luka yang berat atau kematian, itu minimalnya segitu ya, 500 ribu sampai dengan 100 juta. Jadi kita wajar mengalami meminta nilai ganti segitu. Dan Pak Roy, dan ini kita juga hasilnya nanti juga bukan untuk kita ya Pak ya. Kita akan rencananya akan kita sumbang kepada Yayasan Yatim Piatu. Intinya itu. Jadi bukan untuk kita ya Pak Roy ya. Mungkin itu dari kami. Oke. Mas Roy, sebelum Mas Roy, satu lagi saya mau menjelaskan begini, bahwa nanti hari Kamis itu kalau ada putusan pra peradilan terkait dengan permohonan ganti rugi kita, berapapun nilai yang disetujui, permohonan kita materialnya adalah 106 juta, imaterialnya 100 juta, total 206 juta, berapapun yang disetujui oleh hakim pra peradilan, dan itu tidak ada 1 rupiah pun masuk ke kantong kami, termasuk juga Mas Roy, dan nanti akan kami umumkan siapa yang mendapatkan ganti atau mendapatkan saluran ya, mungkin kita sebut kalau dalam bahasa Islam sedekah ya, atau hibah dalam bahasa hukum, nanti kepada lembaga-lembaga mana saja yang terverifikasi dan tentu kami bisa pertanggungjawabkan, itu akan kami umumkan dalam permohonan pra peradilan yang keempat. Jadi semua akan transparan dan akuntabel. Selanjutnya saya serahkan kepada bintangnya Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan media dan juga terutama untuk para lawyer saya ya, Pak Satu Bersang Haji, Pak Ristan, Bu Natsmi dan juga Pak Budi. Nah, ada yang penting, saya kemarin banyak pertanyaan kan, apalagi dari pihak termohon itu juga masih mempertanyakan soal yang putusan pra peradilan yang pertama. Itu sudah jelas. Dan saya dalam kesempatan ini sekali lagi ingin mengaturkan terima kasih untuk sahabat saya ya, teman-teman podcaster yang bernama Mat Kampung ya, punya akun YouTube, punya akun TikTok juga, yang sudah membuat video animasi artificial intelligence yang sangat bagus. Teman-teman silahkan nonton di Roy Suryo Official yang ada backsoundnya, suaranya penculikan peristiwa seperti G30S. Nah, persis banget. Terima kasih sekali lagi Pak Kampung ya. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, tadi sudah di-spill sedikit oleh Mas Gafur Sangaji. Saya tidak akan menambahkan yang saya disampaikan. Insya Allah hari Kamis ya, kalau ada pertanyaan, Anda kemana? Jam 10 pagi ya, ke Pengadilan Jakarta Selatan sini atau ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Datang saja ke sini. Ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jam 10. Karena tidak perlu
datang jam 9 ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendatangi sahabat saya, Dr. Tiffa Usiatias ini. Atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan atas ridho juga dari beliau dan juga atas restu dari teman semua dan hasil istikharah beliau, alhamdulillahnya tidak ada sidang untuk Dr. Tiffa di hari Kamis itu. Ya, saya sudah minta izin juga, Pak Skafur tepatnya minta izin ke Pak Wirawan Atma. Karena apa? Karena sidang untuk Dr. Tiffa pada hari Kamis itu ditunda. Ditunda sebenarnya penundaannya adalah sampai dengan hari Kamis minggu depannya. Tapi saya berani yakin akan tertunda lagi. Kenapa? Karena pada hari Rabu tanggal 12 12 Agustus Agustus 2026 berdasarkan SIPP berdasarkan SIPP yang bisa diakses ya, Sistem Informasi penelusuran. Penelusuran Perkara, Dr. Tiffa akan juga di sini. Ya, akan juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa? Karena itulah nama pejuang yang kami akhirnya berdua kita sama-sama melaksanakan pra peradilan. Jadi ini saya umumkan, nanti silakan dikonfirmasi ke Dr. Tiffa dan juga kuasa hukumnya. Ya, kami berdua menjalankan pra peradilan. Saya akan menjalankan pra peradilan yang keempat pada hari Jumat dengan isi adalah soal pencekalan dan juga ada beberapa sprint yang kemudian nanti akan kita pertanyakan dan nanti alat buktinya juga akan beberapa. Dr. Tiffa akan mulai menjalankan nanti pada hari Rabu tanggal 12 Agustus. Artinya apa? Artinya sidang untuk Dr. Tiffa tanpa mendahului izin kepada Dr. Tiffa dan juga kepada teman layannya, pasti sidang pokok perkaranya tidak akan berjalan Kamis besok atau Kamis minggu depan, harus menunggu sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Nah, jadi itu breaking news yang mungkin bisa kita sampaikan. Jadi sidang saya untuk pra peradilan dimulai hari Jumat dan nanti mungkin seperti biasa akan ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan terus. Dan kemudian sidang sahabat saya juga akan mengalami waktu yang sama. Apa yang mau kita lakukan untuk apa yang Dr. Tiffa sampaikan nanti silahkan teman-teman tanya langsung ya gitu kepada Dr. Tiffa dan tim. Tapi kalau kami adalah soal pencekalan. Dan itu yang saya kira penting ya. Dan satu lagi karena tadi ada juga yang sempat bertanya, ada pra peradilan lagi yang akan kita lakukan yaitu di Kalimantan Selatan. Ya. Karena apa? Itu untuk sahabat kita, pejuang juga, namanya Babeh Aldo. Timnya sama. Timnya Toham dan juga bekerja sama dengan Mas Fatur yang ada di sana. Dan yang jelas sudah ada 2 orang yang akan berangkat ke Kalimantan Selatan selain kuasa hukum. Yaitu satu ahli pidana, Pak Didit Wijayanto Wijaya, dan salah seorang saksi, namanya Roy Suryo. Saya akan membela beneran Babeh Aldo di sana. Bukan hanya teriak-teriak. Kemudian bukan hanya kemudian mengatakan, saya akan bela, tapi klien saya siap dipenjarakan 10 tahun atau 100 tahun. Itu bukan membela namanya kalau gitu ya. Membela itu adalah dan berusaha bebaskan. Seperti lawyer saya ini yang sangat luar biasa. Jadi saya kira itu putusan hari ini saya akan segera ke Polda Metro Jaya lagi. Karena saya akan mendampingi salah seorang sahabat saya, podcaster juga dari Roy Suryo Official yang memberikan kesaksian untuk laporan saya. Terima kasih Polda Metro yang berjalan atas nama seorang yang memfitnah saya secara luar biasa. Besok juga ada, saya akan membersamai juga dua orang podcaster, cowok-cowok semua kalau hari ini wanita. Jadi biar semuanya berjalan dengan baik, biar lawan akan pusing mikir, ya tuh. Karena apa? Apa yang kita lakukan adalah menggunakan strategi dengan menggunakan strategi smart, kita membaca aturan hukum yang ada. Jadi biar dia berpikir parahman, ya gitu. Nah ini parahman. Dia pusing kepala, dia pusing kepala melihat ini ya parahman gitu ya. Dia parah ya. Ya dia parah karena apa? Orang yang tidak membaca hukum, orang yang tidak jitu itu pasti akan parah dan kita sama sekali tidak menunda-nunda waktu. Ya, kami berdua sekarang berjuang, kami pejuang sama-sama menggunakan pola yang sama karena kami adalah melakukan yang namanya manfaat dari kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya kira itu teman-teman ya. Sampai jumpa besok Kamis ya, gitu di sini untuk kemudian mendengarkan putusan dari pra peradilan yang ketiga ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Optimis gak sih nantinya akan disetujui oleh hakim? Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah SWT. Tapi ya, kalau putusan yang pertama itu adalah dikabulkan, ya seberapapun itu dari Mas Gafur itu adalah amanah daripada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang yang berlaku di kita. Ya, seberapapun jumlahnya juga nggak ngaruh bagi saya. Itu kemudian akan kita berikan kepada yang lebih berat. Jadi soal optimis dan optimis kita mohon doanya. Oke, gitu ya. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih.